Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita Sirah Nabawiyah yang insya Allah akan kita laksanakan pada setiap hari Kamis malam jam 20. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perang Buhron, kemudian Sariyah Zaid bin Harithah, dan permulaan perang Uhud. Hari ini kita akan membahas masuk pada perang Uhud bagian yang pertama. Karena perang Uhud ini nanti akan kita bagi menjadi 4 bagian. Karena begitu panjangnya kisah tentang perang Uhud secara detail. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perang Uhud ini sedikit mereview pembahasan yang sebelumnya. Perang Uhud ini sangat erat kaitannya dengan kejadian Sariyah Zaid bin Harithah. Ya, ini salah satu dari beberapa penyebab yang lain, yaitu kekalahan mereka di perang Badar. Tapi penyebab yang kemarin saya jelaskan adalah Sariyah Zaid bin Harithah, yaitu ketika orang-orang Quraisy ingin melakukan perjalanan perdagangan ke Syams, ya, sudah memasuki musimnya, tapi kemudian mereka berpikir ulang untuk melakukan perjalanan menuju Syams melewati Madinah, karena mereka sudah trauma dengan kejadian perang Badar, sehingga kemudian mereka tidak ada pilihan lain, karena jika tidak berdagang mereka juga tidak bisa makan, ya. Sehingga kemudian mereka melakukan perjalanan ke Syams tapi menggunakan jalur yang agak jauh, ya, muter, yaitu melewati Najd dan Irak. Nah, kemudian manuver itu didengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah kemudian langsung mengutus Sariyah Zaid bin Harithah, untuk memimpin Sariyah ini, yang pada akhirnya Sariyah ini menghasilkan kemenangan yang nyata. Artinya tidak ada perlawanan sedikit pun, ya. Orang-orang kafir Quraisy melihat rombongan Zaid bin Harithah ini langsung tunggang langgang, ya. Jadi pemimpin kafilah dagang itu Sofwan dan rombongannya sama sekali tidak mampu mempertahankan barang niagaannya, sehingga menjadi ghanimah dalam Sariyah Zaid bin Harithah. Cukup besar waktu itu, yaitu 100.000 dinar. Nah, kejadian itu kemudian menjadi pemicu orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan perlawanan, sehingga kemudian mereka mengumpulkan para dermawan untuk berpatungan, ya, untuk melakukan persiapan penyerangan, sehingga terkumpullah 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar emas, ya, terkait dengan sumbangan-sumbangan para dermawan, para konglomerat Mekah ketika itu. Kemudian mereka bergerak menuju Madinah dengan 3.000 tentara, ya, 3.000 tentara, dan pada kesempatan saat itu ada 15 orang wanita. Nah, pergerakan itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, ya, dan komando pasukan berkuda dipercayakan kepada Khalid bin Walid yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian singkat cerita, kemarin utusan Rasulullah, mata-mata Rasulullah langsung mengirimkan berita bahwasanya ini ada pergerakan musuh 3.000 pasukan menuju Madinah. Nah, kemudian, ya, informasi itu langsung
disambut oleh Rasulullah ya, dengan membuat majelis musyawarah terkait dengan bagaimana menghadapi 3.000 pasukan itu. Nah, ketika pasukan Makkah ini tiba di pinggiran kota Madinah, ya, kemudian waktu itu sampai di Abwa, ya, pasukan Mekah bergerak menyusuri sisi barat, jalur utama yang biasa mereka lalui. Nah, setibanya di Abwa, ya, istri Abu Sufyan yang ketika itu ikut, yang bernama Hindun binti Utbah, mengajukan saran, ya, karena di situ di Abwa adalah tempat di mana ibu Rasulullah meninggal dunia, yaitu Siti Aminah. Nah, kemudian istri Abu Sufyan ini mengusulkan bagaimana jika kuburan Aminah ini dibongkar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menancapkan rasa sakit hati Rasulullah, supaya emosi, kemudian supaya ya ingin memancing emosi Rasulullah. Tapi kemudian usulan Hindun itu ditolak oleh Abu Sufyan karena mengingat tentang akibat buruk. Jadi mereka masih mempercaya bahwa akan ada akibat buruk yang diterima jika mereka melakukan penggalian terhadap jenazah yang sudah dimakamkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat secara geografis, ya, posisi Uhud, ya, Gunung Uhud itu lebih dekat dengan Madinah daripada dengan Mekah, ya. Kalau dari Mekah, ya, jarak antara Mekah dengan Gunung Uhud itu sekitar 456 km, atau jika ditempuh sekitar 4 jam 30 menit, ya. Itu jika ditempuh menggunakan kendaraan yang saat ini, ya, tapi kalau dahulu mungkin lebih panjang daripada itu. Sedangkan jarak antara Madinah ke Uhud itu hanya 13,3 km, yaitu kalau ditempuh dengan kendaraan saat ini mungkin sekitar 28 menit, ya. Artinya secara jarak, secara geografis ini menguntungkan masyarakat Madinah. Karena apa? Dia tidak perlu melakukan perjalanan jauh yang kemudian memakan waktu, memakan energi, memakan biaya, begitu. Artinya jika melihat secara stamina, sebenarnya mestinya adalah orang-orang muslim lebih jauh kuat daripada orang-orang musyrik. Tapi apa yang terjadi nanti akan kita lihat kisahnya. Kemudian setelah Rasulullah mendengar informasi dari Mekah bahwasanya ada pergerakan musuh 3.000 pasukan, Rasulullah kemudian membentuk majelis permusyawaratan militer tingkat tinggi, ya. Beliau mengajak para komandan pasukan kaum muslimin untuk bertukar pikiran, mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, membuat strategi bagaimana menghadapi mereka. Rasulullah juga menceritakan bahwa beliau itu juga bermimpi, bermimpi yang mana Rasulullah itu terkenal dengan kelebihan Rasulullah itu terkenal dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar dari Allah. Apa mimpi Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad ra'aitu wallahi khairan." Beliau bersabda, demi Allah aku telah bermimpi sesuatu yang baik. Ra'aitu baqaran yudbah, aku melihat sapi yang disembelih. Wa ra'aitu fi dhubabi sayfi sulma, kemudian aku melihat mata pedangku itu rompal. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinah, dan aku melihat bahwasanya aku memasukkan kedua tanganku ke dalam baju besi. Nah, bagaimana takwil daripada mimpi ini? Yang pertama adalah ra'aitu baqaran yudbah, saya melihat ada sapi yang disembelih. Ini takwilnya, pemaknaannya adalah ada beberapa sahabat Nabi yang nanti akan meninggal di perang Uhud. Yang kedua, wa ra'aitu fi dhubabi sayfi sulma, dan Rasul melihat bahwasanya mata pedang Rasulullah ini rompal. Artinya apa? Ada beberapa kerabat Rasulullah nanti yang
meninggal dunia di perang Uhud. Dan yang terakhir ini yang juga menjadi kontroversi, wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasina. Saya melihat bahwa saya memasukkan kedua tanganku ke dalam baju besi. Nah, ini ada dua pemaknaan. Yang pertama, baju besi ini adalah Madinah. Artinya apa? Perang ini dilaksanakan di dalam Madinah. Yang kedua, ada juga yang memaknai bahwasanya baju besi ini adalah para sahabat, di mana Rasulullah pada perang Uhud nanti posisinya terjepit dan di situ dilindungi para sahabat. Para sahabat itu sebagai tameng hidupnya Rasulullah. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah menyampaikan mimpi itu, kemudian Rasulullah mengemukakan pendapat bahwa kita hadapi orang-orang musyrik ini di dalam Madinah. Nah, kita tidak perlu keluar, dan kemudian kita menjadikan Madinah ini sebagai tempat melawan mereka, ya, karena ada benteng ya. Kemudian, nah setelah Rasulullah mengemukakan pendapat itu, langsung dedengkotnya orang-orang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, langsung setuju, ya, mendukung usulan beliau. Bukan perkara karena usulannya lebih baik atau bagaimana, tapi sebenarnya itu lebih menguntungkan bagi mereka orang-orang munafik nanti kalau kemudian mereka bersembunyi atau bagaimana, dia lebih selamat begitu daripada dia harus keluar. Kemudian tetapi para sahabat yang lain itu justru lebih srek atau lebih lebih memilih untuk keluar dari Madinah menghadapi mereka, menyambut mereka di luar Madinah. Ya, apa kata mereka? Apa kata para sahabat? Kunna natamanna hadzal yaum wa nad'ullah. Wahai Rasulullah, inilah hari yang senantiasa kami harap-harapkan. Ya, kami selalu berdoa kepada Allah agar bisa berjumpa dengan situasi seperti ini. Nah, karena apa? Sebagian besar kaum muslimin di Madinah itu tidak ikut perang Badar, karena perang Badar memang waktu itu niatnya hanya untuk menghadang kafilah dagang. Tapi ternyata terjadi peperangan yang berkecamuk ya. Kemudian mereka berharap-harap ada perang lagi seperti perang Badar begitu kan. Dan itu terjadi hari ini. Lah kok kemudian kita nggak keluar gitu loh. Faqad saqahu ilaina wa qarubal masir. Kini Allah telah mengaruniakan kesempatan itu kepada kami. Bahkan tempatnya pun tidak jauh dari sini, yaitu di Uhud. Hanya 13,3 km tadi ya. Ukhruj ila a'da'ina, wahai Rasulullah, marilah kita sungsung, marilah kita songsong musuh Allah. La yarawna anna jabunna anhum. Ya, jangan biarkan mereka orang-orang kafir Quraisy itu melihat kita itu layaknya para pengecut. Nah, begitu. Kalau kita tidak keluar, nanti persepsi orang-orang kafir Quraisy itu, wah ini orang-orang muslim ini pengecut, ini nggak berani keluar kan begitu. Bahkan kemudian sahabat Rasulullah yang lain, ya, paman beliau lebih keras, ya. Hamzah mengatakan bahwa walladzi anzala 'alaikal kitab, demi zat yang menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, la'at ama to'aman, saya tidak akan makan makanan apapun, makan makanan sedikit pun, hatta ujalidahum bisayfi kharijal Madinah, sampai ya, saya bisa melawan mereka dengan pedangku di luar Madinah. Nah, ini bayangkan betapa semangatnya orang-orang muslim untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy di luar Madinah. Nah, berbeda dengan orang-orang munafik yang lebih memilih Madinah begitu ya. Kemudian Rasulullah pun menyetujui usulan mereka untuk keluar Madinah ya. Tapi di sisi lain mereka juga merasa tidak enak ya, telah memaksakan kehendak mereka kepada Rasulullah. Jadi
Ketika mereka kemudian usulannya disetujui, Rasulullah kemudian berkhutbah di hari Jumat, karena peperangannya di hari Sabtu dan ini kisahnya di hari Jumat tanggal 6 Syawal. Rasulullah memotivasi para sahabat, ya. Kemudian ketika waktu khutbah Jumat memotivasi para sahabat untuk berjihad di jalan Allah, berperang dan seterusnya. Kemudian sholat asar, setelah asar kemudian Rasulullah memotivasi lagi untuk berjihad, ya, perang Uhud di hari Sabtu besoknya. Tapi diam-diam di dalam hati para sahabat itu ada rasa nggak enak. Kenapa? Karena mereka seakan-akan memaksakan kehendak mereka, begitu loh. Seakan-akan kok memaksakan kehendak mereka, padahal Rasulullah inginnya berada di dalam Madinah. Nah, setelah asar itu Rasulullah kemudian masuk ke dalam rumah beliau. Agak lama beliau tidak keluar. Kemudian setelah lama tidak keluar itu, para sahabat kemudian saling berbincang, ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair ini mengatakan kepada para sahabat, ya, sungguh kalian telah memaksa Rasulullah untuk keluar dari Madinah, padahal sudah selayaknya kita menyerahkan keputusan kepada beliau. Nah, penentuan Rasul mengatakan usulan bahwasanya perang itu di dalam Madinah, ya, dan para sahabat sebelum menyanggah usulan itu, para sahabat punya etika. Mereka bertanya, apakah usulan ini langsung dari Allah ataukah murni dari jenengan ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, oh ini pribadi dari saya. Lah kalau pribadi bisa kita usulkan yang lain, tapi kalau itu dari Allah ya sudah selesai, ya, begitu ya. Nah, kemudian mereka merasa tidak enak sehingga ketika Rasulullah kemudian agak lama di dalam rumahnya untuk menggunakan peralatan perang, Rasulullah keluar dari rumahnya sudah menggunakan baju besi, kemudian peralatan perang, naik kuda, begitu kan. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka lana an nukhalifaka fasna ma syi'ta in ahbabta antam kusubil Madinah faf'al. Ya. Wahai Rasulullah, tidak patut wahai Rasulullah, tidak sepantasnya kami ini menyelisih pendapatmu. Nah, maka lana an nukhalifak, tidak sepantasnya lah kami ini menyelisih pendapatmu. Fasna ma syi'ta, kalau begitu ya terserah antum saja, terserah jenengan saja ya Rasulullah. In ahbabta antam kutubil Madinah faf'al. Kalau jenengan lebih nyaman, lebih suka untuk memerangi para kafir Quraisy di Madinah, ya sudah, kita akan ikut. Nah, begitu ya. Jadi mereka awalnya itu ya tidak setuju, kemudian dipikir-pikir ulang, kok ya ndak enak ya, gitu, menyelisih usulan Rasulullah. Walaupun sebenarnya Rasulullah sudah setuju ketika itu. Nah, ketika itu Rasul sudah pakai baju besi, sudah menaiki kendaraan beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, mayan bahi linabiyin idza labisa matahu an yadhaha hatta yahkumallah bainahu wa baina aduwi. Rasulullah menjawab, tidak patut bagi seorang nabi untuk menanggalkan baju besinya setelah ia mengenakannya. Ya, mayan bahi linabiyin idza labisa matahu ayyadha. Yang masuk sudah dipakai kayak gini, wis mau berangkat ditaruh, tidak patut. Hatta yahkumallah bainahu wa baina aduwihi, sampai Allah yang akan membuat ketentuan antara dirinya dengan musuh. Nah, itu. Ya, ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim dan Ibnu Ishaq. Setelah juga Imam Al-Bukhari juga menyebutkan kisah tersebut dalam Al-I'tisam bab 28.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian berangkatlah pasukan kaum muslimin. Nah, pada kesempatan itu Rasulullah membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Jadi satuan muhajirin, beliau menyerahkan panjinya kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kemudian Ansor ini dibagi menjadi 2. Satuan Ansor dari kabilah Aus, itu beliau menyerahkan panji perangnya kepada Usaid bin Hudair. Dan satuan Ansor dari kabilah Khazraj, beliau menyerahkan panji perang kepada Khabbab bin al-Munzir. Nah, ini adalah pembagian pasukan perang kaum muslimin. Nah, untuk menghadapi pasukan musuh saat ini, Rasulullah mengerahkan 1.000 orang prajurit ya. 1.000 orang prajurit. Nah, kalau perang Badar sekitar 315, 319 prajurit. Perang Uhud ini ada 1.000 orang prajurit. Dan 100 orang di antara mereka mengenakan baju besi. Nah, pada kesempatan ini tidak ada satupun tentara berkuda. Nah, selama beliau meninggalkan Madinah, beliau telah mewakilkan segala urusannya kepada Ibnu Ummi Maktum. Nah, ini bedanya dengan perang Badar. Kalau perang Badar secara peralatan tidak sesiap perang Uhud. Kalau perang Uhud memang keluar untuk berperang. Ya, tapi kenapa perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin, sedangkan di perang Uhud itu banyak kaum muslimin yang menjadi korban ya. Kemudian padahal jaraknya lebih dekat, persiapannya lebih matang kan begitu ya. Nah, nanti itu akan kita bahas. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah melakukan perjalanan dan tiba di Asy-Syaikhan ya, beliau kemudian memeriksa barisan kaum muslimin di sana. Nah, di sana beliau menyuruh anak-anak di bawah umur, karena saking semangatnya ya, anak-anak di bawah umur pun ada yang ikut gitu kan. Ya, karena 1.000 banyak mungkin terselip-selip nggak ketahuan. Setelah di tengah jalan beliau inspeksi dan ternyata ada beberapa anak di bawah umur disuruh keluar dan kembali ke Madinah. Nggak usah ikut kalian, masih terlalu kecil gitu ya. Di antara mereka yang masih belum cukup umur untuk berperang adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, ini anaknya Umar ya, Usama bin Zaid, Usaid bin Duhair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Arabah bin Aus, Amru bin Hizam, Abu Sa'id al-Khudri, Zaid bin Haritha al-Ansari, dan Sa'ad bin Hibbah. Nah, ini beberapa anak yang belum cukup umur yang waktu itu ikut di perang Uhud, tapi di tengah perjalanan disuruh kembali oleh Rasulullah ke Madinah. Tetapi ada 2 anak yang belum cukup umur yang kemudian diizinkan ikut berperang, yaitu Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Judab. Nah, ini ikut serta meski keduanya masih berusia belia. Kenapa alasan Rasulullah memilih keduanya ini? Yang pertama adalah karena Rafi' bin Khadij ini pandai memanah ya. Pandai memanah sehingga kemudian Rafi' diizinkan Rasulullah untuk ikut berperang karena kepandaiannya membidik sasaran dengan anak panah. Nah, ketika Rafi' ini diizinkan, Samurah bin Jundab ini merasa iri. Kemudian dia mengatakan, ya, mengajukan banding kepada Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah, saya lebih kuat daripada Rafi'. Ya, saya pernah bergulat dengannya dan aku mampu mengalahkannya. Kenapa saya nggak boleh ikut? Kenapa Rafi' kok boleh ikut? Dan begitu. Akhirnya kemudian ya sudah, coba kalian beradu otot. Nah, akhirnya kemudian mereka berdua gulat ya. Akhirnya kemudian ternyata dimenangkan oleh Samurah ya. Rafi' kalah. Akhirnya kemudian Samurah diajak juga ikut. Tapi Rafi' tetap diajak ikut karena memang keterampilan beliau dalam memanah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian melanjutkan perjalanan ya. Di akhir malam ya,
ini sudah posisinya sudah dekat dengan musuh. Di akhir malam sebelum cahaya fajar menyingsing, jadi sebelum terbitnya matahari, dan para sahabat tengah bersiap-siap untuk melakukan sholat subuh di tempat yang sudah berdekatan dengan musuh, sehingga kedua kelompok itu bisa saling melihat walaupun agak jauh sana, tapi kan sudah kelihatan, artinya sudah dekat. Nah, ini ada yang bermasalah ini, yaitu gembong munafikin. Siapa lagi kalau bukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini membelot, ya, tiba-tiba membelot dan mangkir dari peperangan dengan mengajak sepertiga pasukan untuk mundur ke Madinah. Bayangkan, sudah mendekati musuh, ya, kemudian dia membuat rusuh, ngompori dengan mengatakan begini, kami tidak tahu untuk apa kami kesini selain aksi bunuh diri. Akhirnya dia ngompor-ngompori sahabat yang lain, sehingga atas pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul ini sepertiga pasukan daripada 1000, ya sekitar 300-an prajurit ini ikut mundur. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini mundur? Ya sebenarnya ya karena memang dia tidak mau ikut perang dan takut, ya. Tapi dia mengatakan bahwasanya dia mundur karena itu bentuk protesnya kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah lebih memilih pendapat orang lain daripada memegang pendapat beliau sendiri. Jadi Rasulullah lebih memilih pendapat para sahabat daripada memilih pendapat beliau sendiri yang stay di Madinah tadi. Juga Abdullah bin Ubay bin Salul kan lebih memilih stay di Madinah, tapi Rasulullah lebih memilih pendapat para sahabat. Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul menyampaikan protesnya dengan cara mengundurkan diri tadi. Dua golongan yang tergabung dalam pasukan Islam, Bani Harisah dari suku Aus dan Bani Salamah dari suku Khazraj, ini hampir mengikuti jejak langkahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi Allah menyelamatkan mereka dengan menanamkan kekuatan iman ke dalam hati mereka, sehingga dengan itu mereka kembali sadar dan tegar. Akhirnya tidak jadi ikut kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kisah dua golongan ini kemudian yaitu Bani Harisah dan Bani Salamah ini diabadikan dalam firman Allah, idhammat ta'ifatani minkum antafsala wallah waliyuhum. Dan ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, tadi Bani Harisah dan Bani Salamah, mereka takut mundur, padahal Allah adalah penolong mereka, wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Akhirnya mereka tidak jadi ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian Allah menggambarkan orang-orang munafik itu dalam firman-nya, wal ya'lamal ladzina nafaqu. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, wakilallahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u. Dikatakan kepada orang-orang munafik, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau seandainya kami tahu cara berperang, tentu kami akan mengikuti kamu. Nah, padahal mereka sebenarnya ya anjen kepingin nggak mau ikut gitu. Hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran surah Ali Imran ayat 167. Nah, kemudian dengan kemunduran orang-orang munafik ini, mungkin perspektif manusia
itu sangat merugikan, karena 1000 dikurangi 300 kan 700, kan berkurang secara kuantitatif. Tapi justru Allah mengatakan dalam Al-Quran itu menguntungkan, ya. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Nah, jika orang-orang munafik mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu. Aslinya ya, orang-orang munafik 300 itu aslinya itu tidak menambah kekuatan. Tidak menambah kekuatan. Illa khabala. Malah hanya membuat kekacauan. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan orang-orang munafik ini, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi seandainya 300 ini ikut berperang, itu mereka mesti akan gembosi begitu. Allah sudah memprediksi, sudah menyampaikan informasi, menyampaikan informasi bahwa pasti akan gembosi orang-orang munafik ini kalau ikut berperang. Ya, kalau seandainya mereka mundur, justru alhamdulillah, ya, tidak ada yang gembosi. Dan masalahnya kebanyakan orang-orang sahabat itu ya mendengarkan omongannya orang munafik, ya begitu. Malah kacau balau nanti, ya, terpecah-pecah dengan kowar-kowarnya orang munafik. Jadi mending pulang saja begitu loh. Akhirnya kemudian sisa pasukan sekitar 700 orang itu meneruskan perjalanan, ya. Orang-orang munafik sudah kembali ke Madinah. Kemudian Rasulullah dalam perjalanan itu bertanya kepada para sahabat, ya, siapakah di antara kalian yang bisa mengantarkan kami mendekati pasukan musuh melalui jalan terdekat tanpa harus melewati mereka. Jadi ini sudah kelihatan ya, tapi mungkin ada yang lebih dekat ya, tanpa harus melewati mereka gitu. Akhirnya Abu Khaisamah menyaut, aku wahai Rasulullah, saya tahu ya Rasulullah jalannya. Lalu dia mengambil jalan pintas menuju Uhud dengan melintasi tanah lapang dan ladang Bani Harisah, sedangkan posisi musuh di kanan mereka. Jadi tidak sampai lewat di depannya. Nah, dalam perjalanan ini lewat jalan pintas ini, kaum muslimin ini melewati kebun Marba bin Qaidi. Kebunnya milik Marba bin Qaidi, seorang munafik yang buta matanya. Ia menaburkan debu ke muka mereka, ke muka orang-orang, kepada sahabat. Dia dengar kan ada orang jalan gitu, walaupun dia secara mata tidak kelihatan. Kemudian ditaburkan di para sahabat, seraya mengatakan, jika engkau Rasulullah, aku tidak memberimu izin masuk ke kebunku. Kemudian ini para sahabat emosi nih, kadung mau membunuh dia ya. Tapi kemudian Rasulullah melarang mereka untuk membunuh. Seraya bersabda, jangan kalian bunuh orang ini karena dia buta, ya, buta mata dan buta hati. Jadi bukan hanya buta mata, buta hatinya juga dia itu. Setelah melewati kebunnya Marba bin Qaidi ini, Rasulullah dan pasukannya meneruskan perjalanan hingga tiba di kaki bukit Uhud. Sudah sampai di Gunung Uhud. Pasukan muslim mengambil cepat dengan posisi menghadap ke arah Madinah dan memunggungi Uhud. Jadi posisi Gunung Uhud itu berada di belakangnya kaum muslim. Jadi kaum muslimin menghadap Madinah, belakangnya itu ada Gunung Uhud. Nah, kemudian di sebelah kirinya itu ada semacam kayak bukit kecil lah, itu nanti akan digunakan untuk menaruh rumah pemanah ya. Ada 50 pemanah yang ditaruh di situ. Nah, dengan posisi ini pasukan musuh berada di tengah antara mereka dan Madinah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Nah, kalau mungkin kita melihat peta perang Uhud, jadi posisi kaum muslim itu berada di depannya gunung Uhud begitu ya. Kemudian di situ ada Jabal Rummah, kecil, bukit kecil yang di situ digunakan untuk menempatkan posisi pemanah-pemanah dari kaum muslimin. Nah, ketika sudah mengatur posisi, Rasulullah kemudian mengutus 50 pemanah untuk menempati di atas bukit rumah tadi. Kemudian Rasulullah bersabda kepada pemimpin. Jadi 50 pemanah ulung ini di bawah komando Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri. Nah, ini pemimpin divisi pemanah. Ya, siapa? Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man. Ya. Kemudian setelah mereka mengambil posisi, Rasulullah bersabda kepada mereka, kepada komandan pasukan ini, kepada Nu'man ini tadi. Apa sabdanya? Indakhil khayla anna bin nabli. Halaulah kuda-kuda musuh dengan anak panah kalian. Indakhil khayla anna bin nabli. La ya'tuna min khalfina, jangan biarkan musuh-musuh itu menyerang kami dari arah belakang. Ya, kalian harus menghalangi mereka. In kanat lana aw alaina fasbut makanak. Jangan tinggalkan posisi kalian dalam kondisi apapun, baik kami menang ataupun kalah. Ini kan jelas ya. Jangan tinggalkan posisi kalian dalam kondisi apapun, walaupun umat muslim nanti misalkan menang atau kalah, jangan tinggalkan. La nu'tina min qablik, jangan sampai kemudian musuh menyerang kami dari belakang karena kalian meninggalkan tempat ini. Gitu. Jelas, perintahnya jelas, gamblang. Tidak sampai di situ, Rasulullah bukan hanya mengingatkan ketuanya, bukan hanya mengingatkan komandan pemanahnya, tapi Rasulullah juga langsung ngomong kepada para pemanah itu. Langsung ngomong kepada para pasukan pemanah itu tadi. Apa sabda beliau? Uhmuluhurona, lindungilah kami dari arah belakang. Fa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna. Kalau seandainya pasukan muslim ini terbunuh atau terdesak oleh musuh, jangan dibantu. Sudah diam saja di situ. Kalau kita kalah, jangan dibantu, jangan turun, diam saja. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna, atau sebaliknya jika kalian melihat kami sudah menang, sudah mulai ngumpulkan ghanimah. Kalau udah mulai ngumpulkan ghanimah kan orang-orang sudah, para kaum musyrikan sudah mundur. Fala tasrakuna, ya kalian juga jangan ikut-ikut mengumpulkan ghanimah. Nah, ini sudah jelas ini perintahnya ya. Kurang jelas apa lagi begitu kan. Tapi ya ternyata ya kita lihat nanti ya apa yang terjadi. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tobroni dari Ibnu Abbas, juga bisa dilihat di Fathul Bari jilid ke-7 halaman 350. Sedangkan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Jihad jilid 1 halaman 426. In ra'aitumuna takhtafuna at-tayr. Nah, meskipun kalian melihat kami disambar burung, maksudnya itu ya mungkin kalah, kemudian jenazahnya sudah dimakan burung. Nah, begitu loh. Saking apanya ya? Saking walaupun sudah kalah dan sudah ada burung pemangsarnya, sudah saking lamanya gitu. Fala tabruhu mim makanikum, kalian jangan tinggalkan tempat kalian, sudah di situ aja. Hatta ursila ilaikum, sampai saya mengutus utusan kepada kalian untuk nyuruh turun, ya turun. Tapi kalau enggak, jangan saya belum menginstruksikan turun, ya jangan turun. Bahkan sampai
ada burung pemakan bangkai yang memakan jenazah kaum muslimin, ya, atau mungkin jenazahnya kaum musyrikin yang sudah kalah, ya, karena saking lamanya gitu kan ya. Jangan turun sebelum saya mengirim utusan. Wa in ra'aitumuna hazamna al-qaum wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Dan jika kalian melihat kami telah berhasil mengalahkan mereka, ya, kita sudah menang, tetap di situ, ya. Jangan sampai kalian meninggalkan tempat ini sampai aku mengirim utusan kepada kalian. Ya, intinya jangan kemana-mana. Nunggu sampai saya Rasul mengirim utusan untuk mengatakan kepada kalian turun, selesai, ya sudah. Nah, tapi kita lihat kisahnya perang Uhud pada lanjutannya pada Kamis yang akan datang insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.